Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita mengatakan perbuatan orang tua ditanggung oleh anak. Pepatah kuno yang dihidupi oleh bangsa pilihan ternyata tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena setiap pilihan memiliki konsekuensi, tantangannya tersendiri, dan kita pun mesti menjalaninya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan penuh kasih sayang, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami, memberikan berkat berlimpah kepada kami. Ajarilah kami agar kami pun mampu memilih dengan bijaksana akan perbuatan dan tindakan kami sehari-hari, sehingga kami selalu menjadi anak-anak terang demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada pepatah kuno mengatakan, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Sebuah pepatah kuno yang sebenarnya tidak selaras dengan apa yang dipahami, yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya Nabi Yehezkiel. Jelas dikatakan di sana, bukan perbuatan orang tua lalu anak yang menanggung, tetapi setiap pilihan hidup, setiap pilihan yang kita ambil, tentulah ada konsekuensi yang mesti kita jalani. Ia hidup setia, maka ia pun akan mendapatkan berkat. Jika seseorang itu tidak setia, maka dia pun mendapatkan caci maki, celaan, dan ia memiliki konsekuensi yang harus dia jalani. Sebagai contoh sederhana, ketika seseorang memilih untuk tidak belajar, konsekuensinya ada kemungkinan besar bahwa dia tidak naik kelas. Ada kemungkinan besar bahwa ia tidak lulus atau tidak tuntas, sehingga di dalam semester tertentu ia harus mengulang. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam nubuat Yehezkiel mau mengingatkan kepada kita, setiap pilihan yang kita ambil selalu ada orang yang setuju, selalu ada orang yang tidak setuju. Tetapi juga setiap konsekuensi yang kita ambil selalu mengikuti pilihan apa yang kita pilih. Sebagai contoh, kita mau bermalas-malasan, maka konsekuensinya mungkin kita akan miskin sepanjang hidup kita. Ketika kita tidak mau berpikir kreatif, tidak mau berpikir berkembang, akhirnya apa? Gereja pun akan jalan di tempat. Usaha kita pun, jabatan kita pun akan berjalan di tempat. Setiap usaha, setiap pekerjaan, jika kita berpikir tetap, maka tidak akan berkembang. Tetapi ketika kita menjadi manusia yang bermindset berkembang, maka sesuatu itu akan berkembang pula, mengiringi keputusan yang kita ambil. Maka hendaknya kita menjadi bijaksana di dalam mengambil keputusan di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi sombong. Jangan kita menjadi orang yang mudah puas diri. Ketika kita memiliki banyak mobil, banyak rumah, lalu kita berhenti berusaha. Tidak. Tuhan melalui nabinya Yehezkiel mengingatkan kepada kita, setiap perbuatan kita, kitalah yang menanggung, bukan orang lain. Meskipun kadang faktanya tanpa sepengetahuan anak, orang tua meminjam yang menjadi jaminan adalah usaha anaknya, atau sebaliknya, anaknya yang tidak memberitahu ayahnya atau ibunya meminjam dan menjadikan orang tuanya sebagai tanggungan.
konsekuensi dari pilihan mereka. Benar bahwa efek dari perbuatan mungkin orang lain yang menanggung, tetapi konsekuensi mungkin diusir dari rumah, disebut sebagai anak durhaka, disebut sebagai orang tua yang tidak mengerti masa depan anak, maka hal itu dapat terjadi ketika kita tidak bijaksana di dalam membuat keputusan, ketika kita tidak bijaksana di dalam membuat pilihan. Yang Tuhan minta, jadilah seperti anak kecil yang datang kepada Yesus pada hari ini. Jelas dikatakan bahwa Yesus membela anak-anak ketika dilarang para murid untuk datang. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka yang empunya kerajaan surga. Kenapa hari ini Yesus kembali mengambil anak kecil? Anak kecil di mata masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum. Pendapatnya pun mungkin tidak didengarkan. Ketika berpendapat, seringkali orang yang merasa sok dewasa mengatakan, itu anak baru kemarin, itu anak ingusan. Kenapa dia ngomong seperti itu? Kenapa dia berbicara seperti itu? Anda, kita, saya, semuanya seringkali menghakimi dari apa yang kita lihat. Tetapi hari ini lihatlah, Yesus mengatakan kepada kita, janganlah menghalang-halangi anak datang kepadaku. Kenapa? Karena di dalam pribadi anak kita melihat kepasrahan, totalitas ketika mereka memilih. Ketika ia memilih datang kepada Yesus, ia akan berusaha sebisa mungkin dia bisa mendapatkan berkat dari Yesus. Anak kecil mudah untuk memaafkan. Ketika dia mengatakan saya minta maaf dan yang satunya memaafkan, mereka bisa bermain bersama, bercanda tawa, tidak perlu waktu yang lama. Mungkin hanya 1 menit, tidak lebih. Mereka sudah berdamai dan sudah bermain bersama. Betapa indahnya ketika kita mampu berlaku seperti anak-anak. Mudah menjadi pribadi yang pemaaf, mudah meminta maaf, mengakui kesalahan, dan memiliki totalitas penyerahan diri. Dan ketika memilih sesuatu, berpegang teguh, memperjuangkannya. Dan jika salah, melakukan pertobatan dari hari ke hari. Itulah intisari dari 2 bacaan ini. Harapannya ialah setiap hari kita melakukan pertobatan. Jika kita membuat kesalahan di dalam keputusan, jangan disesali, tetapi dievaluasi mana yang salah, mana yang kurang baik, itu yang diperbaiki. Mana yang sudah baik, itulah yang dipertahankan. Sekali lagi, hidup menjadi kutuk, hidup menjadi berkat, itu adalah pilihan. Kita memilih yang mana, menjadikan diri kita berkat atau menjadikan diri kita kutuk bagi sesama. Semoga berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah pilihan. Tetapi bagaimana kita memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik? Sekali lagi, jika kita berbuat jahat, kitalah yang menanggungnya setelah kematian. Tetapi jika kita berbuat baik, berkatlah yang akan selalu menyertai dan membuat kita bertumbuh dan berkembang di dalam perbuatan dan iman kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.